Pengertian distribusi T student. Distribusi T student adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menganalisis data ketika ukuran sampel kecil, distribusi populasi diasumsikan normal, dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Distribusi ini menjadi dasar uji t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi. Karakteristik distribusi T student yang pertama ada digunakan untuk sampel kecil, biasanya kurang dari 30. Yang kedua ada memiliki ekor yang lebih tebal atau V-tails dibanding distribusi normal yang mencerminkan ketidakpastian lebih tinggi dalam estimasi standar deviasi. Yang ketiga ada tergantung pada derajat kebebasan atau degrees of freedom yang dihitung sebagai N-1 ketika semakin besar sampel, distribusi T mendekati distribusi normal. Yang keempat ada pusat distribusinya di nol dan bentuknya simetris. Selanjutnya ada sejarah distribusi T student, di mana distribusi T student ini dikembangkan oleh William Seeley Gossett pada tahun 1908. Pada saat itu, Gossett bekerja sebagai ahli kimia di perusahaan Bir Guinness di Irlandia. Karena perusahaan melarang publikasi atas nama karyawan untuk menjaga rahasia dagangnya, ia menerbitkan hasil penelitiannya dengan nama samaran yaitu student. Nama inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut distribusi tersebut. Distribusi ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan statistik pada sampel kecil, terutama ketika distribusi populasi diketahui normal tetapi simbangan baku populasi tidak diketahui. Selanjutnya, kapan menggunakan distribusi T dan masalah estimasi dari sampel. Distribusi T digunakan ketika ingin melakukan uji statistik, tapi kondisi berikut terjadi. Yang pertama, distribusi populasi diasumsikan normal. Yang kedua, standar deviasi populasi tidak diketahui. Dan yang ketiga, ukuran sampel lebih kecil, biasanya kurang dari 30. Contoh penggunaan yaitu pada one sample t-test, two sample t-test, dan uji terhadap kemiringan garis regresi. Nah, saat kita ambil sampel kecil dan mengganti standar deviasi populasi yaitu sigma dengan standar deviasi sampel yaitu S, maka akan timbul ketidakpastian. Nilai S bisa berubah-ubah tergantung sampel yang diambil. Akibatnya distribusi statistik uji menjadi lebih lebar dan kurang tajam. Karena itu digunakan distribusi yang baru yaitu distribusi T untuk mengakomodasi ketidakpastian ini. Yang kedua, rumus T statistik. Rumus dasar T statistik adalah T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi atau nilai hipotesis 0, dan S adalah standar deviasi dari sampel, dan N adalah jumlah data. Nilai T akan dibandingkan dengan tabel T berdasarkan nilai derajat kebebasan atau degrees of freedom yang rumusnya DF sama dengan N-1. Misalnya kalau kita punya 10 data, maka DF atau degree of freedom-nya adalah 9. Kemudian derajat kebebasan. Degree of freedom atau derajat kebebasan dilambangkan dengan DF. Rumusnya adalah DF sama dengan N-1. Derajat kebebasan menunjukkan berapa banyak nilai yang bebas berubah saat kita menghitung statistik, misalnya rata-rata. Semakin besar DF, distribusi T akan semakin mirip dengan kontribusi normal, yaitu kurvanya semakin ramping dan simetris seperti kurva Z. Contohnya, kalau N sama dengan 5, maka DF adalah 4 dan kurva T masih lebar. Tapi kalau N sama dengan 30, DF menjadi 29 dan kurva T sudah hampir identik dengan kurva normal. Nah, jadi pada perhitungan dan contoh kasus distribusi T student ini, contohnya seorang dosen ingin mengetahui apakah metode mengajarnya meningkatkan nilai siswa dari 25 pelajar. Nah, nilai-nilai tersebut dikonversi ke Scholarty, kemudian dihitung ke area di bawah kurva distribusi untuk menentukan persentase siswa dalam rentang nilai tersebut. Nah, contohnya ada data 25 dengan nilai X sama dengan 75, kemudian nilai X sama dengan 19,55. Nilai yang ingin dicari persentasenya 69, 84, dan 85. Kemudian derajat kebebasan sama DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 24. Kemudian langkah berikutnya hitung skor T untuk setiap nilai dengan rumus berikut ini. Kemudian hasil akhir adalah 2,56. Kemudian langkah berikutnya cari probabilitas kumulatif dari skor T menggunakan distribusi T dengan DF sama dengan 24. Nah, rumusnya menggunakan T-DIS. Langkah berikutnya, hitung persentase mahasiswa dalam rentang nilai antara 69 dan 84, kemudian antara 69 dan 85. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa sekitar 91,6% siswa memiliki nilai antara 69 dan 84, sekitar 2,2% siswa memiliki nilai antara 69 dan 85 berdasarkan distribusi dengan sampel tersebut. Nah, kemudian fungsi Excel utama untuk mendistribusikan T yaitu menghitung seperti T-DIS, menghitung distribusi T arah, kiri, kumulatif atau kepadatan probabilitas. Kemudian T-DIS 2T menghitung probabilitas 2 ekor distribusi T. Kemudian T-DIS RT menghitung probabilitas ekor kanan distribusi T. Kemudian TINF fungsi lama menghasilkan nilai T kritis 2 ekor. Nah, fungsi T-DIS
T dis 2T dan T dis RT adalah fungsi terbaru dan lebih direkomendasikan dibandingkan T dis dan T INF. Nah, kesimpulannya distribusi digunakan saat tidak diketahui, kemudian N kecil, ketidakpastian dari estimasi atau S, kemudian distribusi lebih luas, dan DF berperan penting dan semakin besar akan mendekati distribusi normal. Kemudian Excel dan tabel dapat digunakan untuk perhitungan manual.